Saya sudah berada tepat di atas terjadinya longsoran. Iya non cedet. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu perbukitan, dan ini adalah salah satu lokasi yang akan saya datangi hari ini terkait adanya beberapa bencana untuk
saat ini karena yang pertama lagi musim hujan. Yang kedua, memang tidak bisa dipungkiri ketika saya ngonten saya selalu membicarakan terkait bukit-bukit yang gundul. Dan saya kali ini akan naik ke salah satu perbukitan yang gundul juga teman-teman. Jadi kita akan coba menanam beberapa pohon di atas perbukitan ini. Karena perbukitan ini sempat kemarin terjadi longsor yang sangat-sangat besar banget sehingga mengakibatkan akses tertutup. Dan kita akan coba nyari jalur-jalur baru di sini sambil kita berpetualang, sambil kita nyari hewan teman-teman. Oke, seperti apa untuk perjalanan hari ini? Ikuti terus sahabat alam. Oke teman-teman, kita baru setengahnya juga belum coy, lihat itu di bawah. Dan saya berada di atas perbukitan yang bisa kalian lihat sendiri seperti inilah coy. Keadaan di sekitar saya ini rata-rata pohon-pohonnya memang sebagian ditumbuhi oleh tanaman serai, apalagi bagian sana tuh. Oke. Aduh, nikmat angin, lagi puasa juga. Aduh, gak apa-apa, kita lanjut lagi ke bagian atas. Kita lihat dulu bagian-bagian yang nanti akan kita tanami untuk pohon barunya teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di puncak perbukitan yang saya tuju hari ini. Lihat, saya bisa melihat pemandangan karena ini berada di atas perbukitan paling tinggi di daerah saya teman-teman. Tuh sebelah sana kalian juga bisa lihat dan bisa secara jelas melihat bahwa perbukitan di hadapan saya ini benar-benar mengkhawatirkan banget coy. Banyak banget yang sangat gundul teman-teman. Nah, jadi kadang-kadang hal sepele seperti ini membuat dampak yang tidak terduga, seperti halnya longsor yang terjadi di daerah saya, khususnya tepatnya di perbukitan ini nih. Nanti saya akan coba naik ke, bukan naik ya, turun ke lokasi longsornya seperti apa, biar kalian lihat juga seperti apa longsornya. Dan sekaligus sekarang kita akan coba tanam. Nih, saya sebetulnya di tas bawa tanaman cuma beberapa buah saja karena memang ini tuh dadakan teman-teman. Hanya sebagai contoh juga buat kalian semuanya dimanapun kalian berada. Oke, sekarang kita langsung cari lokasi buat nanam pohon yang kita bawa. Oke teman-teman, kita sudah sampai di atas lokasi longsornya. Kalian bisa lihat sendiri, tuh di bawah itu adalah jalan rayanya. Dan kemarin itu akses jalan semuanya benar-benar ketutup karena bagian longsornya ada di sebelah situ sih betulnya tuh. Nah, ini juga rawan coy, berpotensi mungkin nanti akan longsor juga. Jadi kita coba tanam di sini. Beberapa juga di sini, nanti dan sana juga kita tanam juga tuh. Oke, sekarang kita gali dulu tanah buat menanam si pohonnya. Kita gali dulu tanah. Ini saya gak bawa pacul teman-teman, karena memang ya ini hanya beberapa tanaman saja yang saya bawa, hanya sebagai contoh saja buat kalian semuanya. Jadi kalian itu gak harus ribet sebetulnya kalau pengen nanam pohon, asalkan punya niat
pengen nanam pohon aja, sebetulnya buah-buahan juga bisa teman-teman. Justru kalau buah-buahan kan nantinya bisa dipetik coy, nggak harus pohon-pohon yang biasanya dijual-jual di toko tanaman atau toko ini pohon tuh. Oke teman-teman, nah ini set. Baru satu teman-teman, nanti kita lanjut lagi untuk menanam yang lain. Dan ini juga sebetulnya adalah sebagai pengingat buat teman-teman semuanya, yang tadi saya bilang bahwa kalau kita sudah punya niat pengen nanam sesuatu itu gak harus pohon-pohon tertentu aja. Jadi kalian tuh bisa nanam pohon-pohon buah dan lain sebagainya, yang jelas tanaman aja ataupun pohon yang bisa menahan tanah itu bisa kalian tanam di mana saja teman-teman. Apalagi ya lebih bagusnya di hutan-hutan gundul seperti ini, itu lebih berguna banget. Karena tentunya manusia itu tidak akan pernah luput dari yang namanya oksigen. Sementara oksigen dihasilkan dari pohon ini. Bagaimana jadinya kalau pohon-pohon yang ada di sekitar kita ini benar-benar sudah jarang teman-teman. Mungkin ya lebih susah, panas lah. Kayak di kota aja contohnya. Kalau di kampung kan masih lumayan mending lah, buat pohon-pohonnya lumayan cukup banyak. Oke, jadi itu mah saran aja buat teman-teman yang pengen nanam pohon-pohon, bisa coy, buah-buahan juga bisa. Oke, yuk lanjut lagi. Oke teman-teman, lihat sekarang sudah sedikit lebih jelas. Di bawah tuh itu adalah longsoran yang kemarin terjadi ketika hujan besar. Dan lihat saja di sekitar kita ini memang benar-benar pohon-pohon besarnya yang menahan akar itu cukup lumayan jarang teman-teman. Nah sekarang kita tanam di sini aja nih. Ini karena di sini nggak ada pohon, benar-benar gersang juga. Kita tanam di sini coy. Gede. Hai. Ih, segede gitu. Ya ampun. Lihat coy. Ternyata di luar dugaan banget. Ini longsornya yang tadi itu cuma anaknya doang coy. Ternyata ini yang lebih besar. Dan iya dot, karena pakai seberapa puluh meter ya. Lihat tuh, itu jalan rayanya tuh. Nah ini yang saya maksud, jadi aksesnya benar-benar ketutup. Dan si jalannya ini memang benar-benar berada di ujung coy. Kalau sedikit lagi longsor semuanya pasti ke bawah tuh. Nah inilah yang saya maksud teman-teman. Jadi kita sebagai manusia lah harus benar-benar sadar akan yang namanya alam ini, yang memang sewaktu-waktu ya bisa seperti ini coy. Dan dampaknya juga bukan main-main teman-teman. Tapi untungnya sih ini tidak menimbulkan korban, hanya menimbulkan kerugian saja mungkin di sini nih. Karena di situ juga sebetulnya ada beberapa perkebunan warga, ada saung-saung warga, ada bahkan ada warung, cuman untungnya nggak ada korban coy. Kita lanjut lagi di bagian atas tuh. Oke teman-teman, lihat saya sudah berada tepat di atas terjadinya longsoran. Dan bisa lihat itu kendaraan jalan, ini adalah titik longsornya. Oke, saya tidak bisa berkata apa-apalah karena lihat di sekitar kita ya seperti ini realitanya coy. Maka dari itu solusinya salah satunya adalah kita harus nanam lagi, mau gak mau nanam dan nanam coy. Nanam.
Semuanya beres teman-teman. Oke. Jadi kali ini ya seperti inilah salah satu kegiatan sahabat alam ketika kita ngonten di luar kita pembahasan hewan atau mencari hewan-hewan lain. Kita juga seperti ini teman-teman, ketika ada bencana, ketika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan alam, kita langsung terjun ke lapangan, melihat dan langsung setidaknya kita melakukan ada tindakan solusi lah. Salah satunya dengan kita menanam kembali pohon di lokasi-lokasi yang rawan longsor seperti ini. Dan mudah-mudahan di video kali ini saya bisa menyampaikan pesan ini untuk kalian semuanya, terutama yang suka ke hutan, yang pokoknya semua yang suka berkegiatan di alam. Kita itu jangan sampai tertinggal untuk menanam pohon, karena menanam pohon ini juga bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti kelak. Walaupun mungkin tidak bisa kita nikmati pada saat ini, nantilah generasi kita yang akan menikmatinya. Waktu kedua menanam pohon adalah saat ini teman-teman. Ternyata dari bawah seperti ini teman-teman, lumayan coy. Tadi kita naik dari bukit paling atas. Oh ini loh ya. Oke. Ya bemonya. Jadi di sini tuh dulunya benar-benar ketutup banget teman-teman. Banyak banget pohon, rumput yang ke bawah ke jalan ini. Oke, kita coba lihat-lihat ke bagian bawah. Hai, holy crap. Gila coy, ternyata ke bawah itu lebih parah coy. Dot, ya naon sih Dot? Naon sih iya nih? Itu nan kelabang Lin. Wah, tinggal digerak, tinghirup ting teu. mana sih? Tuh. Wow, ada kelabang yang baik nih. Bos, Dot. Ya, teman-teman, ada yang unik. Karena tadi rame, berhenti di sini kelihatannya kita nemu apaan, jadi ngantri. pada berhenti coy. Makanya kita skip dulu tadi. Ada sesuatu yang unik coy. Kita lihat nanti di pinggir. Barusan ketika saya lihat ke bagian bawah, kameramen tidak sengaja menemukan ada kelabang. Dan ini adalah salah satu mungkin penghuni dari bukit tersebut, karena tadi pun sebetulnya di perjalanan kita itu banyak nemu lubang-lubang Asian Forest Scorpion coy, ataupun kalajengking. Nah jadi ini adalah salah satu hewan yang bisa saja berada di lokasi-lokasi seperti ini. Dan kalau kita lihat, ini adalah kelabang hutan Scolopendra dehani. Cuma ada yang unik teman-teman, ini warnanya bener-bener seperti ini coy. Biasanya yang kita temukan itu warnanya warna hitam, terus kakinya orange, dan itu adalah ciri-ciri kelabang Scolopendra dehani. Tapi kalau ini lihat, kelabangnya itu kayak kelabang putihnya. Atau mungkin dia ini kayaknya tadi kan ditemuinya deket bentengan ya. Kayaknya kejemur coy, bisa juga ya. Bisa kejemur teman-teman, kena sinar matahari sehingga putih seperti ini coy. Tuh lihat. Jadi ini benar-benar mengerikan banget. Dan kelabang ini jangan salah teman-teman, sudah pernah saya tes untuk gigitannya. Nih ini bagian taringnya lihat. Ini asli coy, real tuh. Ini taringnya gede banget. Dan kaki-kakinya juga berduri.
bukan berduri ya, memiliki kuku ataupun cakar kayak gini. Ini untuk mencengkram mangsanya. Dan buat kalian yang penasaran sama efek gigitan dari si kelabang besar ini, kalian bisa simak video yang ada di link deskripsi teman-teman. Oke, luar biasa. Dan rencananya kita akan coba lanjutkan lagi perjalanan, karena ini juga sambil ngabuburit teman-teman. Ternyata di luar dugaan. Ya seperti inilah. Kalau konten sahabat alam, kita itu kadang-kadang nemu hal yang tidak diduga-duga coy. Niatnya kita cuma pengen nanam pohon, ternyata kameramen tadi ngelihat ada kelabang seperti ini. Ini kelabang aneh sih kalau menurut saya coy, karena warnanya putih. Bener tuh? Kita lanjutkan lagi perjalanan karena waktunya masih cukup lumayan lama coy. Sambil ngabuburit, yuk.